ingin menyampaikan selamat untuk penyelenggaraan Festival Iklim 2020 yang bertemakan penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di dalam pemulihan ekonomi akibat COVID-19. Sebuah tema yang luar biasa penting. Bagaimana kita menghadapi dua krisis sekaligus, COVID-19 dan perubahan iklim. Kedua-duanya adalah ancaman yang nyata. Di dalam pemerintah untuk terus meningkatkan kemampuan negara menghadapi ancaman COVID, tidak berarti perhatian kita terhadap ancaman perubahan iklim menjadi menurun. Indonesia sudah mengikuti dan terus bersepakat di dalam komitmen untuk terus meningkatkan peran serta Indonesia di dalam memerangi ancaman perubahan iklim. Semenjak tahun 2015, melalui Conference of the Party UNFCCC, kita termasuk negara yang sepakat untuk menandatangani Paris Agreement. Kementerian Keuangan ikut serta di dalam mendorong tidak hanya kepedulian terhadap perubahan iklim, namun secara nyata terus mengembangkan instrumen keuangan negara di dalam rangka mampu untuk menangani perubahan iklim. APBN kita memiliki budget tagging untuk menandai berapa anggaran yang didedikasikan untuk perubahan iklim. Kita juga menggunakan instrumen pembiayaan dengan menerbitkan green bond. Kita juga menggunakan instrumen perpajakan untuk memberikan tax allowance dan tax incentive, tax holiday bagi mereka yang mengembangkan proyek-proyek yang sifatnya green. Dan kita juga terus mengembangkan berbagai inisiatif termasuk pengembangan carbon pricing. Kepedulian kita untuk iklim atau perubahan iklim juga kita tularkan kepada pemerintah daerah melalui instrumen dana alokasi khusus dan dana bagi hasil. Ini karena kita sadar bahwa perubahan iklim adalah masalah seluruh umat manusia. Tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Tidak hanya pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah. Tidak hanya pemerintah namun juga masyarakat. Mari kita bersama-sama menggunakan seluruh kemampuan kita di dalam menghadapi COVID-19 namun tetap memiliki komitmen untuk menghadapi dan menanggulangi ancaman perubahan iklim. Selamat atas Festival Iklim 2020. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, mengucapkan selamat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta semua pihak yang terlibat dalam terselenggaranya rangkaian Festival Iklim 2020 yang acara puncaknya diselenggarakan pada Jumat tanggal 23 Oktober 2020. Kementerian Dalam Negeri dalam konteks ini memberikan kontribusi sebagai pembina dan sekaligus pengawas pemerintahan daerah, mendorong pemerintahan daerah dan juga bersama-sama dengan kementerian lembaga lain untuk menyusun program-program yang sistematis, yang terencana dalam rangka menjaga lingkungan. Katakanlah seperti penyusunan tata ruang, RT RW, atau rencana detail tata ruang, di mana tentunya tidak ingin semua wilayah tereksploitasi sehingga merusak lingkungan. Lingkungan dijaga dengan RT RW tersebut, ada batas-batas yang tidak bisa dieksploitasi. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat atas berlangsungnya Festival Iklim 2020. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami, Kementerian Luar Negeri, akan terus mendukung
peran aktif Indonesia dalam kerjasama global perubahan iklim. Sebuah tantangan yang membutuhkan solusi bersama semua bangsa di dunia. Selamat atas penyelenggaraan Festival Iklim tahun 2020. Dampak perubahan iklim sudah nyata kita rasakan. Anak-anak kita, generasi penerus kita, harus disiapkan untuk menghadapi hal tersebut. Karena merekalah yang nanti akan banyak merasakan. Mereka juga yang nanti akan memimpin bangsa ini dan menemukan solusi. Terkait dengan hal tersebut, Kemendikbud berkomitmen dalam mendukung upaya-upaya bersama, membangun kesadaran dan memitigasi dampak perubahan iklim, termasuk dalam pengembangan berbagai pembelajaran mengenai kesadaran lingkungan melalui kebijakan Merdeka Belajar. Semoga ikhtiar kita bersama diberikan kelancaran dan dampak baik yang berkelanjutan. Akhir kata, saya ucapkan selamat kepada KLHK atas terselenggaranya Festival Iklim 2020. Mari kita siapkan pemimpin-pemimpin masa depan yang cakap dan tanggap perubahan iklim. Saya mengajak semua pihak untuk terlibat aktif dalam kegiatan pengurangan emisi, terutama di sektor energi. Sudah menjadi tugas kami menyediakan akses energi merata bagi masyarakat luas, di mana pengurangan emisi menjadi co-benefit dari proses transisi Indonesia menuju energi bersih yang diwujudkan melalui energi baru terbarukan, efisiensi energi, dan kebijakan strategis lainnya. Energi bersih ini mutlak diperlukan untuk menjaga ketersediaan energi di masa mendatang. Saat ini, kebijakan ESDM telah inline dengan Komitmen National Determined Contribution atau NDC, pengembangan energi baru terbarukan diakselerasi menuju target 23% dalam bauran energi pada tahun 2025. Mendukung pencapaian pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor energi. Mari bersama-sama kita terlibat aktif dalam usaha aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim demi masa depan dunia yang lebih baik. Selamat berkontribusi dalam perubahan iklim melalui Festival Iklim tahun 2020. Pemanasan global dan perubahan iklim merupakan isu lingkungan yang kian kini berkembang dan telah kita rasakan dampaknya di bumi. Hal tersebut terjadi tidak terlepas karena aktivitas manusia sehari-hari, termasuk di sektor transportasi. Namun, kami telah menjalankan berbagai aksi mitigasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Seperti pengembangan transportasi massal, efisiensi manajemen transportasi, pemanfaatan energi terbarukan pada infrastruktur transportasi, pengalihan barang kepada moda yang lebih efisien, hingga pengembangan kendaraan listrik merupakan upaya yang harus dijalankan oleh Kementerian Perhubungan beserta stakeholdernya. Dalam momen Festival Iklim ini, saya Budi Karya, Menteri Perhubungan beserta jajarannya, kami di sektor perhubungan mendukung sepenuhnya upaya-upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia untuk menekan kenaikan suhu bumi hingga 2 derajat Celcius supaya bumi kita tetap lestari. Yang saya hormati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sepanjang tahun ini, kita dihadapkan pada kondisi yang tidak pernah kita alami sebelumnya,
yakni pandemi COVID-19. Pandemi telah mengakibatkan krisis multidimensi pada berbagai aspek kehidupan, terutama pada aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial. Pandemi telah memaksa pemerintah untuk melakukan reformulasi kebijakan dan prioritas pembangunan pada tahun ini dengan berfokus pada upaya pemulihan kesehatan dan ekonomi. Namun demikian, pemerintah Indonesia tetap berupaya untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sebagaimana komitmen Indonesia yang disampaikan dalam Paris Agreement pada tahun 2015. Salah satu bentuk komitmen tersebut antara lain dengan diterbitkannya RPJMN 2020-2024 sebagai RPJMN hijau yang pertama di Indonesia, yakni yang secara eksplisit mencantumkan kebijakan pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan nasional. Dalam RPJMN tersebut, kita menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca pada tahun 2024 sebesar 27,3% menuju 29% pada tahun 2030. Dan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 31,6%. Kita pahami bahwa kondisi emisi gas rumah kaca bergerak secara dinamis mengikuti aktivitas manusia, sehingga diperkirakan pada masa pandemi ini terjadi penurunan emisi global sekitar 8,8%. Namun demikian, kondisi tersebut jangan menjadi dalih atau alasan sehingga kita surut berusaha untuk menanggulangi perubahan iklim. Kita perlu tetap mengedepankan pembangunan rendah karbon pada masa pemulihan pasca pandemi untuk mencegah peningkatan kembali emisi dan kerusakan lingkungan yang lebih masif. Pandemi dan perubahan iklim merupakan kejadian luar biasa. Karena itu, diperlukan upaya yang luar biasa pula dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, mitra pembangunan, akademisi, media, para filantropi, pelaku usaha, dan segenap masyarakat dalam memanfaatkan momentum ini untuk membangun kembali Indonesia dengan lebih baik, lebih tangguh, dan berkelanjutan. Terima kasih.